Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan materi yaitu bentuk tak tentu 0/0. Dengan saya, Sabila Zahra Cantika Putri, NIM 242620110066. Nah, apa itu bentuk tak tentu 0/0? Bentuk tak tentu yaitu kondisi dalam matematika di mana hasil operasi tidak bisa ditentukan secara langsung. Bentuknya 0/0, muncul dalam limit saat pembilang dan penyebut sama-sama menunjukkan 0. Nah, secara sistematis dituliskan dengan limit X mendekati A, Fx per Gx sama dengan 0/0. Artinya, baik pembilang Fx maupun penyebut Gx sama-sama menuju saat X mendekati A. Nah, mengapa disebut tak tentu? Karena hasil akhirnya bisa berbeda, tergantung fungsi. Nah, di sini akan menjelaskan sedikit terkait mengapa disebut tak tentu. Nah, di sini misalnya limit X mendekati 0, X per X sama dengan 1. Limit X mendekati 0, X pangkat 2 per X sama dengan 0. Limit X mendekati 0, X sama dengan X pangkat 2 sama dengan tak terhingga. Padahal semua kasus tersebut sama, terbentuk 0/0 karena hasilnya bisa berbeda tergantung fungsi yang terlibat. Maka bentuk 0/0 tidak punya satu nilai tertentu. Itulah mengapa disebut bentuk tak tentu. Bisa dikatakan juga dengan indeterminate. Nah, itu. Nah, di slide selanjutnya yaitu bagaimana menyelesaikan bentuk 0/0. Untuk mengetahui nilai limit yang bentuknya 0/0, kita dapat menggunakan berbagai metode manipulasi matematika, yaitu seperti faktorisasi. Faktorisasi sendiri merupakan memecah bentuk aljabar untuk menyederhanakan pembilang dan penyebut. Nah, kemudian yang kedua ada rasionalisasi. Rasionalisasi digunakan ketika fungsi melibatkan akar kuadrat. Nah, yang ketiga yaitu ada aturan L'Hopital. L'Hopital menggunakan turunan pembilang dan penyebut jika memenuhi syarat. Yaitu yang keempat ada substitusi atau trigonometri, cocok untuk soal-soal limit dengan fungsi trigonometri. Nah, kemudian di sini akan membahas mengenai rumus dan aturan bentuk tak tentu 0/0. Yang pertama ada faktorisasi, rumusnya limit X mendekati 2, X kuadrat min 4 per X min 2. Difaktorkan menjadi limit X mendekati 2, X min 2, X plus 1 per X min 2. Sama dengan limit X mendekati 2, X plus 2 sama dengan 4. Yang kedua ada rasionalisasi. Nah, biasanya digunakan untuk fungsi akar. Limit X mendekati 0, akar X plus 1 min 1 per X. Nah, dikalikan dengan bentuk sekawan. Menjadi akar X plus 1 min 1 per X dikali akar X plus 1 ditambah 1 per akar X ditambah 1 plus 1 sama dengan X per X akar X plus 1 plus 1 sama dengan menjadi X-nya menjadi 1 per X-nya X plus 1, akar X plus 1 plus 1. Nah, itu akarnya dijadikan 1. Nah, kemudian ketiga yaitu ada identitas trigonometri. Biasanya untuk fungsi trigonometri yaitu ada limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan 1. Kemudian ada limit X mendekati 0, 1 min cos X per X kuadrat sama dengan 1 per 2. Kemudian yang keempat ada aturan L'Hopital. Nah, jika limit X mendekati A, Fx sama dengan 0, limit X mendekati A, G, X sama dengan 0, maka limit X
mendekati A, fx min fx per gx sama dengan limit x mendekati A, f aksen x per g aksen x. Nah, di sini kita langsung saja ke contoh soal. Di sini saya mengasih contoh soal, yaitu ada 2. Nah, yang pertama itu ada identitas trigonometri untuk fungsi trigonometri. Limit x mendekati 3, sin 2x min 6 per akar 4 min x min 1 sama dengan, nah di sini bisa kita lihat bentuk soal fungsinya memuat bentuk akar sehingga sederhanakan bentuk akar dengan mengalihkan bentuk sekawannya. Bentuk sekawannya adalah x, ini ya, kita kelihatan dikali. Nah, kemudian bentuk akar sekawannya yaitu ada akar 4 min x plus 1. Jadi diperoleh limit sin 2x min 6 per akar 4 min x min 1 dikali akar 4 min x plus 1 per akar 4 min x plus 1. Nah, diperhatikan pada bagian penyebut kita peroleh 4 min x min 1 di bagian atas. Nah, yang bagian atas juga masih tetap ya. Nah, disederhanakan lagi di bawah diperoleh dari 3 min x. Di sini x-nya menuju 3 sehingga 2x min 6 diubah menjadi 2x min 3 dan x min x dan 3 min x diubah menjadi negatif x min 3. Kemudian dikalikan dengan akar 4 min x plus 1. Kemudian perhatikan bentuk limit fungsi trigonometri bagian atas. X min 3 di bagian bawah juga x min 3. Maka kita ambil koefisiensinya yaitu menjadi min 2 per 1 dikali akar 4 min 3 plus 1. Di bagian belakang substitusi nilai. X sama dengan 3 yaitu akar 4 min 3 plus 1. Nah, kemudian diperoleh min 2 dikali 2. Jadi hasilnya yaitu ada min 4. Nah, kemudian kita ke contoh soal kedua. Di sini ada aku menjelaskan tentang contoh soal aturan Hopital atau kegunaan L'Hopital. Limit x mendekati 0 sin x min x per x pangkat 3. Nah, kemudian ini akan menjadi sin 0 min 0 per 0 sama dengan 0 per 0 karena bentuknya 0 per 0 berarti kita menggunakan Hopital. Nah, sebelum kita menggunakan Hopital lagi, yaitu ini merupakan contoh menggunakan aturan L'Hopital ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut menggunakan L'Hopital yaitu menjadi limit x mendekati 0 sin x diturunkan menjadi cos x, cos 0 min 1 per 3 x pangkat 2 sama dengan 0. Cos 0 itu 1, jadi min 1 per 0. Karena bentuknya masih 0 per 0, berarti kita gunakan Hopital kembali. Nah, menjadi limit x menuju 0, turunan cos adalah
adalah min sin X. Turunan 1, 0 X 0, 3X pangkat 2 adalah 6X, sama dengan min sin 0 per 6X 0, yaitu 0 sama dengan 0 per 0. Nah, kita gunakan Hopital kembali. Dari limit X mendekati 0 untuk min sin X menjadi, nah kita gunakan limit X mendekati 0, cos X per 6X sama dengan sin X, itu turunannya. Turunannya cos X min cos X dibagi 6, nah kita masukkan 0-nya, min cos 0 per 6, min cos 0 adalah 1. Jadi hasilnya yaitu min 1 per 6. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.